lagi di ibadah online sekolah minggu. Iya kan Kak Tiur? Benar sekali Kak Risna, adik-adik di rumah pasti sudah menyiapkan dirinya untuk beribadah kan? Benar sekali, adik-adik semuanya boleh bangkit berdiri. Kita mau angkat lagu pujian Matahari Bersinar Terang. Adik-adik ikutin gerakan Kak Kania dan Kak Eka ya. Adik-adik, kita mau masuk ke ibadah sambil angkat lagu pujian Allah hadir bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik yang sudah memberkati kakak-kakak guru sekolah minggu dan adik-adik sekolah minggu untuk boleh memulai ibadah online. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Tuhan saja yang memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya kami boleh sama-sama memuji Tuhan dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita Natal. Nah, kali ini kakak punya lagu baru loh. Mari kita belajar bersama-sama lagunya Aku Tidak Takut. Tuhan Yesus, Dia baik bagiku.
menjaga kita semua. Aku tak takut karena Yesus sertaku, meski bahaya di mana-mana. Aku tak khawatir karena Dia menjagaku, menjaga kita semua, menjaga kita semua. Kak Tiur pernah tidak menggunakan kakinya untuk menendang orang lain atau menyakiti orang lain? Tidak dong Kak Risna, karena itu tidak baik dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Benar sekali Kak Tiur. Lagu kali ini juga mengingatkan kita untuk hati-hati gunakan tubuhmu. Nah, adik-adik tentu sudah tahu semua kan? Boleh semuanya bangkit berdiri, ikuti gerakan Kak Eka dan Kak Kania ya. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan lehermu, krek krek. Hati-hati gunakan lehermu, krek krek. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan lehermu, krek krek. Hati-hati gunakan matamu, tik-tok. Hati-hati gunakan matamu, tik-tok. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, tik-tok. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan tubuhmu, krek krek ting-tong, amin. Hati-hati gunakan tubuhmu, krek krek ting-tong, amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu, krek krek ting-tong, amin. Halo adik-adik sekolah minggu. Semoga adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan sehat ya. Nah adik-adik, sebentar lagi kita sudah mau mendekati hari Natal. Tapi untuk tahun ini kita belum bisa merayakan Natal di gereja bersama-sama. Tapi adik-adik jangan bersedih ya, karena kakak dan abang sekolah minggu sudah mempersiapkan perlombaan buat adik-adik. Nah, perlombaannya akan dibuat per kelas. Jadi, adik-adik bisa kirimkan videonya ke Facebook Sekolah Minggu. Untuk minggu ini adalah perlombaan kelas kecil, mulai dari yang belum sekolah sampai kelas TK. Nah, buat orang tua kami, mohon partisipasinya untuk mengikut sertakan adik-adik kami dalam perlombaan, karena nanti akan dipilih pemenang dari juara 1 sampai juara 3. Untuk orang tua kami dalam perlombaan ini
kakak dan abang sekolah minggu juga sudah menyediakan kriteria penilaian. Jadi bisa dilihat nanti di akhir video ini. Yuk adik-adik ikuti kakak Eka karena ini adalah perlombaannya. Semuanya bangkit berdiri ya. Kita mulai ya adik-adik. Matius 1 ayat 23b dan C. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 23b dan C. Gampang ya adik-adik, dipersiapkan dengan sebaik mungkin agar adik-adik menang dalam perlombaan Natal ini ya. Oke, dadah. Terima kasih ya Kak Eka untuk informasi perlombaan Natalnya. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan sambil kita angkat lagu pujian, Ku Kasih Kau Dengan Kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Allah. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo adik-adik kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Ikuti Kak Yolanda dalam hati ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu yang kami rasakan sampai saat ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Yolanda. Tuhan yang berkati Kak Yolanda, berbicaralah Engkau melalui Kak Yolanda, sehingga apa yang ingin Kau sampaikan Tuhan, boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berkati adik-adik sekolah minggu yang mendengarkan firman, kiranya mereka boleh memahami dan dapat melakukannya dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Ya, shalom adik-adik sekolah minggu. Wah, puji Tuhan ya, kita masih dikasih kesempatan untuk beribadah walaupun secara online, tapi kita semua tetap bersuka cita. Oke, nah Kak Yolanda mau menyampaikan cerita firman Tuhan minggu ini. Siapkan Alkitabnya yuk. Nah, firman Tuhan minggu ini terambil dari 3 Yohanes. Coba cari 3 Yohanes, Perjanjian Baru. Tuh, 3 Yohanes pasal 1 ayat 3 dan 4. Ada 2 ayat. Yuk kita baca sama-sama ya. Sudah ketemu belum? Kakak tunggu sebentar lagi. 3 Yohanes 1 ayat 3 sampai 4. Ya, kita baca sama-sama ya. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Amin. Nah, adik-adik, sebelum Kak Yolanda cerita, kakak mau menampilkan drama yang akan dibawakan oleh kakak guru sekolah minggu. Wow, pasti udah penasaran kan? Ayo duduk yang bagus, kita saksikan bersama-sama. Rosa, ya, itulah nama seorang anak perempuan yang baik hati. Rosa sekarang sudah kelas 4 SD. Ketika pulang sekolah,
Rosa dan temannya menemukan sesuatu di jalan, tidak jauh dari sekolahnya. Boy, lihat dompet jatuh. Wow, banyak sekali uangnya Rosa. Gimana kita kasih ke Ibu Lambo aja? Jangan Rosa, ini rezeki kamu loh, kamu yang menemukan. Gimana kalau uangnya kita bagi dua aja? Nanti kita pulangi ke Bu Lambok dompetnya, kita bilang kalau pas kita ketemui dompetnya sudah nggak ada isi lagi. Gimana? Ambil nggak ya? Tiba-tiba Rosa ingat lagu sekolah minggu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Enggak. Kita nggak boleh ambil uang ini, Boy. Kita kan anak Tuhan. Tuhan bisa marah loh kalau kita tidak jujur dan ambil uang ini. Wah, gimana dong Rosa? Ini dompetnya. Kita kasih ke Ibu Lambo aja. Kita ke sekolah yuk. Ayo. Sesampainya di sekolah, Boy, Rosa, ada apa nak? Ibu, tadi kami menemukan dompet ini di jalan di dekat sekolah. Wah, ini dompet ibu. Ibu sudah cari dari tadi kemana-mana. Puji Tuhan Bu, dompetnya sudah ketemu. Anak-anak, ibu ini orang tua teman kalian. Dari tadi sudah cari-cari dompetnya. Terima kasih ya sudah menemukannya. Iya anak-anak, terima kasih ya. Kalian berdua memang anak-anak yang baik. Kalian mau melakukan kebenaran. Ibu doakan semoga kalian selalu baik hati dan melakukan kebenaran. Amin. Terima kasih Bu. Wah, Rosa baik sekali ya adik-adik. Walaupun dia tadi punya kesempatan untuk ambil uangnya, tapi Rosa punya keputusan yang benar. Dia nggak mau ambil, wah luar biasa. Nah, itu adalah salah satu contoh perbuatan yang benar. Nah, Kak Yolanda belum kasih tahu ya tema minggu ini. Oke deh, kakak kasih tahu nih ya. Jadi, minggu ini tema kita adalah mendoakan orang benar. Yuk kita sebut sama-sama ya. Mendoakan orang benar. Nah, Kak Yolanda, orang benar itu siapa sih? Ada yang tahu nggak? Orang benar itu adik-adik adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Nah, siapa yang mau jadi orang benar? Adik-adik di rumah dan kakak pasti mau jadi orang benar. Tadi kakak bilang orang benar itu melakukan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu firman Tuhan? Pastinya harus rajin membaca Alkitab dan sering mendengarkan khotbah atau cerita firman Tuhan dari kakak sekolah minggu maupun orang tua atau guru agama di sekolah. Nah, adik-adik, ketika kalian sudah rajin baca Alkitab, sudah sering mendengarkan firman Tuhan, yakin pasti adik-adik paham dan mengerti apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup ini. Nah, adik-adik, kalau kita sudah melakukan hal yang benar, pasti membawa sukacita buat orang di sekeliling kita, dan terutama Tuhan Yesus pasti sangat senang melihat anak-anaknya yang bersukacita, yang melakukan kebenaran. Sama seperti ayat Alkitab yang kita baca tadi kan, orang yang melakukan kebenaran membawa sukacita. Nah, tema kita kan mendoakan orang benar. Kenapa kak orang benar harus didoakan? Nah, adik-adik, selain kita harus menjadi orang yang melakukan kebenaran, kita juga harus mendoakan teman-teman kita untuk tetap hidup benar. Karena adik-adik, ketika kita melakukan kebenaran, pasti akan ada orang-orang yang tidak suka sama kita. Ada yang ngejek kita, ada yang menjauhi kita. Untuk itu kita harus saling mendoakan. Supaya apa? Supaya tetap kuat, tetap taat, tetap setia untuk melakukan kebenaran. Gak apa-apa walaupun kita dijauhi, diejek, gak apa-apa. Yang penting kita sudah melakukan yang benar dan menyukakan hati Tuhan. Oke?
Nah, jadi kakak mau tegaskan lagi nih. Hari ini kakak mengajarkan untuk melakukan kebenaran dan mendoakan orang benar. Seperti Rosa tadi, dia melakukan kebenaran dan dia didoakan oleh ibu pemilik dompet itu kan, supaya selalu berbuat yang benar. Oke adik-adik, sebelum firman Tuhan ditutup, kakak ada pertanyaan nih, ada kuis untuk adik-adik semua, ya. Nah, ada 5 pertanyaan nih buat adik-adik di rumah. Yuk, coba dijawab ya. Pertanyaan yang pertama, saat kita ulangan, terus adik-adik lihat teman-teman adik mencontek teman-temannya. Adik-adik apa yang harus dilakukan? Ikut menyontek atau tidak? Ayo, pasti bisa jawab kan? Pertanyaan kedua, saat ada teman adik-adik yang terjatuh, apakah adik-adik membiarkannya atau menolongnya? Ayo, pertanyaannya mudah kan? Kita lanjut ya, pertanyaan ketiga. Saat ada teman adik-adik yang kelaparan dan adik-adik punya makanan, adik-adik bakal menjauhinya atau membagikan makanannya? Pasti bisa jawab. Yang keempat, nah, ketika orang tua kalian minta tolong membelikan sesuatu, terus ada uang kembaliannya, adik-adik simpen atau balikin lagi ke mama? Sampai di sini sudah bisa jawab semua? Nah, pertanyaan terakhir. Pada saat hari Minggu, adik-adik memilih main game atau nonton ibadah online? Nah, 5 pertanyaan tadi sudah selesai. Wah, kakak yakin pasti adik-adik di rumah bisa menjawab pertanyaan dari kakak. Dan kakak yakin pasti adik-adik sudah tahu apa yang harus kita lakukan, yaitu melakukan kebenaran. Nah, cerita Kak Yolanda hari ini jangan cuma didengar, tapi harus diingat, direnungkan, dan dilakukan dalam kehidupan adik-adik semua. Oke, kita mau tutup firman Tuhan hari ini. Ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Ikuti Kak Yolanda dalam hati ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman Tuhan untuk melakukan kebenaran dan mendoakan orang benar. Bapa, berkati anak-anak sekolah minggu supaya mereka boleh paham firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Allah, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, saatnya kita mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahannya, masukkan ke dalam amplop. Kita mau angkat lagu pujian, kita menaburkan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, pada hari ini kami boleh berkesempatan untuk ibadah walaupun secara online. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Bapa. Kami sudah memuji nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sudah mengumpulkan persembahan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wahyu 22 ayat 16b. Itu adalah tunas, yaitu keturunan Daud. Bintang timur hilang gemilang. Aku adalah tunas, keturunan Daud. Timur yang hilang gemilang. Doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau adalah tunas. Kalau keturunan Daud. Bintang timur yang hilang gemilang. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Kalau aku adalah turunan, yaitu keturunan Daud. Baca kitab suci, doa timur yang hilang gemilang. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud. Bintang timur yang hilang gemilang. Aku adalah tunas. Baca kitab suci, doa tiap hari, keturunan Daud. Tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau aku adalah keturunan Daud. Hilang gemilang, hilang gemilang. Aku adalah tunas, keturunan Daud. Bintang timur yang hilang gemilang, gemilang, gemilang. Aku adalah tunas, keturunan Daud. Bintang timur hilang gemilang. Yaitu keturunan Daud. Bintang timur yang hilang gemilang. Adalah tunas.
yang gemilang. Wahyu 22 ayat 16b. Terima kasih. Ibadah kita sudah selesai. Adik-adik jangan lupa ya ikuti ibadah online setiap minggunya. Benar adik-adik, dan persiapkan diri untuk mengikuti perlombaan Natal ya. Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Doa.